Teknik SRI dimulai dengan seleksi benih. Hanya benih yang baik yang digunakan. Akan tetapi, bagaimana Anda mengetahui mana benih yang terbaik? Pada dasarnya, benih yang terbaik adalah bijinya yang paling padat. Inilah yang paling sehat untuk tumbuh. Larutkanlah 150 gram garam pada 1 liter air ke dalam sebuah baskom kecil. Masukkan segenggam benih padi. Benih padi yang mengapung adalah tidak baik dan dapat disingkirkan dari permukaan air dan dibuang. Biji padi yang tergelam adalah yang lebih padat dan itulah yang nantinya tumbuh sehat, merata, dan menjadi tanaman yang kuat. Teknik penyemaian adalah sama dengan yang biasa Anda lakukan. Namun, ada baiknya mengulangi beberapa peraturan yang pada umumnya berlaku. Buatlah suatu tempat penyemaian pada tanah yang lebih tinggi. Tentunya, keadaannya harus kering tetapi dengan syarat mudah diairi secukupnya. Bahan kompos haruslah digunakan dalam persiapan penyemaian untuk memaksimalkan pertumbuhan benih. Sebarkan benih agak longgar dari yang biasa Anda lakukan. Hal ini akan memudahkan mencabutnya dan memisahkan dari benih yang kecil nantinya. Bedeng-bedeng untuk benih tadi ditutup dengan daun-daun yang seperti jerami, padi, atau daun pisang untuk memberikan benih bertunas di tempat yang cukup teduh. Tanah yang mau ditanami haruslah dipersiapkan baik-baik. Tanah digemburkan dan diberi kompos secukupnya. Setelah itu, diratakan dengan alat penggaruk dengan baik seperti yang biasa Anda lakukan. Teknik berikutnya adalah menarik garis dengan alat penggaruk. Alasan untuk ini akan diberitahukan kemudian. Prinsip yang paling utama tentang SRI adalah pertumbuhan akar yang kuat, yang merupakan kunci kepada tanaman yang sehat. Tanah yang baik dan kondisi air, demikian pula jarak tanam yang baik, membuat akar tumbuh besar, dalam, dan kuat, serta memberikan kesempatan tanaman untuk memanfaatkan lebih banyak bahan nutrisi yang beraneka ragam. Tetapi, bagaimana Anda memperbaiki cara akar tumbuh? Beberapa hal yang praktis dapat menolong. Biasanya, para petani memindahkan benih yang berumur 20-30 hari dari penyemaian ke lahan sawah. Ini disebabkan karena mereka berpikir bahwa lebih tersebut akan lebih tahan hidup. Sebenarnya, benih yang lebih tua telah kehilangan banyak potensi untuk bertumbuhan batang dan akar yang sehat. Dengan teknik SRI, kita memindahkan benih pada waktu masih sangat muda, yaitu sekitar umur 8-12 hari saja. Benih yang masih kecil, yang hanya punya 2 helai daun dan kelihatannya sangat mudah patah. Namun, bila ditangani dengan hati-hati dan dengan teknik tambahan, maka benih ini memiliki potensi tumbuh dan menghasilkan 50-60 anakan padi per rumpun. Pemindahan benih harus dilakukan dengan hati-hati. Benih yang kecil harus diangkat dari penyemaian dengan menggunakan alat sendok semen atau plat besi atau papan dan sejenisnya sebagaimana terlihat dalam gambar untuk menjaga sebanyak mungkin tanahnya tetap melekat pada akar. Hal ini untuk menjaga gumpalan tanah tetap melekat pada akar. Gumpalan tanah tersebut mengandung cukup makanan bagi tanaman muda untuk pertumbuhan awal.
Waktu memindahkan benih haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tanah tetap melekat sewaktu diangkat. Kemudian ditaruh dengan hati-hati pula ke dalam tanah sawah untuk ditanam. Dengan pemindahan benih secara hati-hati, itulah akan membuat tanaman bisa hidup dan dengan cepat pula tumbuh. Perubahan lainnya adalah bahwa benih ditanam satu tanaman per lubang atau paling banyak dua-dua per lubang, bukan 3 atau 4 benih atau lebih dalam suatu lubang seperti yang dipraktekkan selama ini. Dasar pemikirannya seperti ini adalah di mana 2 atau lebih tanaman tumbuh berdekatan, maka akar-akarnya saling berebut bahan makanan. Hasilnya merupakan sejumlah tanaman yang di bawah standar pertumbuhan. Oleh karena itu, gunakanlah satu benih saja. Anda akan selalu mempunyai benih cadangan di tempat penyemaian untuk melakukan penyulaman tanaman yang kurang baik tumbuhnya, walaupun persentasinya kecil. Persawahan dengan tanaman tumbuh tunggal, masing-masing tanaman lebih banyak anakan dan lebih besar batangnya daripada benih yang ditanam banyak. Perubahan besar lainnya dalam teknik ini adalah jarak antar tanaman. Ingatkah akan garis-garis yang dibuat sebelumnya? Kami mendorong Anda untuk memulai penanaman dengan sebuah pola garis dengan jarak 25 cm antar tanaman. Dengan membuat jarak yang lebih besar dari cara tradisional, tanaman itu tidak akan merebut bahan makanan dan akar-akarnya tumbuh kuat dan jauh ke dalam. Hasilnya sekali lagi adalah tanaman yang lebih sehat dengan lebih banyak anakan dan akar yang lebih baik susunannya, sehingga membawa hasil yang lebih banyak per hektarnya. Selanjutnya, pola garis ini dapat ditingkatkan menjadi 30 atau 40 atau bahkan 50 cm jaraknya. Di Madagaskar sudah biasa digunakan 4 benih per meter. Disebabkan karena setelah bertahun-tahun penerapan metode SRI, maka jumlah bahan nutrisi dalam tanah semakin bertambah.